Salah satu misteri paling gila di dunia One Piece, sosok yang benar-benar ngejungkir balikin semua yang kita tahu tentang dunia One Piece. Bayangin aja, selama ratusan chapter kita semua ngira udah paham betul siapa yang megang kendali di dunia One Piece, tapi ternyata satu momen aja bisa ngubah semua itu. Nah pertanyaannya sekarang, siapa sih sebenarnya Raja Misterius yang duduk di tahta kosong itu? Oke, biar kita benar-benar paham seberapa gilanya reveal ini, kita harus mundur sedikit dan lihat dulu tatanan dunia yang udah kita kenal. Jadi selama ini kan kita lihat hierarki pemerintah dunia. Itu kayaknya lurus-lurus aja, jelas banget siapa di atas, siapa di puncaknya. Tentu aja ada 5 tetua, alias Gorosei kelima. Kakek-kakek ini para naga langit paling top yang mengatur semuanya mulai dari politik, ekonomi, sampai perang. Kelihatannya sih mereka yang punya kuasa absolut. Tapi lihat deh perbandingan ini, struktur yang kita kira udah pasti itu langsung ambil. Ternyata di atas mereka semua ada satu sosok lagi yang tersembunyi. Dan momen inilah yang bikin heboh para Gorosei yang kita anggap sebagai puncak kekuasaan. Malah bersujud di depan sosok misterius di tahta kosong. Tahta yang katanya harus selalu kosong. Dan sosok inilah Imu penguasa dunia yang sebenarnya yang memainkan peran di belakang layar selama ratusan tahun. Oke, jadi siapa sih Imu ini sebenarnya? Jujur aja masih banyak banget yang misterius. Tapi untungnya ceritanya ngasih kita beberapa petunjuk kunci. Walaupun anehnya, petunjuk-petunjuk ini seringkali saling bertentangan. Di timeline ini kita bisa lihat kalau Imu itu udah berkuasa sejak akhir abad kekosongan. Ingat kan periode 100 tahun yang sengaja dihapus dari sejarah. Itu artinya umur Imu ini minimal 800 tahun. Benar-benar gila kan? Nah ini rangkuman dari apa yang kita tahu sejauh ini. Nama lengkapnya Nerona Imu, salah satu dari 20 keluarga pendiri. Dia ini musuh bubuyutan Joy Boy, terus dia obsesi banget sama keluarga Nefertari. Terutama Ratu Lily dan Vivi penampilannya cuma siluet. Tapi matanya itu loh merah menyala dan khas banget. Nah ini yang paling aneh. Dia ini kan penguasa yang kesannya iblis banget, tapi malah seneng ngabisin waktu di ruang bunga yang tenang. Dengan kupu-kupu, benar-benar kontradiktif kan? Kontradiksi ini juga kelihatan dari kekuatannya. Kekuatan Imu ini sama misterius dan ngerinya dengan identitasnya. Rasanya kayak dia ini main pakai aturan yang beda. Di semua karakter lain di dunia One Piece, ada teori yang bilang kalau Imu ini pakai sistem kekuatan ketiga yang disebut The Abyss atau jurang kegelapan. Ini bukan buah iblis, bukan haki. Benar-benar sesuatu yang lain. Lebih mirip kayak sihir hitam dan kemampuannya ini, wah macam-macam banget. Dia bisa ngerasukin badan orang lain, komunikasi lewat telepati ke seluruh dunia. Dia juga bisa ngasih kekuatan ke Gorosei, kayak keabadian dan wujud iblis. Belum lagi dia punya semacam buku mantra buat manggil senjata, bahkan punya senjata pemusnah massal yang bisa ngilangin satu pulau dari peta. Oh, dan tentu saja, dia juga punya haki penakluk lengkap banget. Mungkin salah satu yang paling ngeri itu adalah Aku harus semacam kontrak iblis. Bayangin dia bisa milih target, terus muncul lingkaran hitam di bawahnya, dan orang itu langsung ditarik ke dalam kegelapan. Pas keluar lagi dia udah jadi iblis kuat yang super setia. Bonekanya Inemuru, serem banget. Dengan semua kekuatan gila ini, pertanyaan terbesarnya jadi makin dalam. Sebenarnya Imu ini apaan sih? Dewa iblis atau sesuatu yang lain? Teori-teori soal ini juga nggak kalah liar, ada macam-macam. Teori dari fans ada yang bilang dia ini iblis laut, karena namanya Imu itu kebalikan dari Umi atau laut. Ada juga yang bilang dia dewa bumi. Karena dia tinggal di Redline di sebuah taman. Bahkan ada yang ngotak-ngatik namanya dan nemu kanji. Dewa Buddha dari Nerona Imu, menarik banget kan? Terus ada lagi pertanyaan nih. Jangan-jangan Imu itu sebenarnya perempuan. Atau mungkin dia ngerasukin tubuh musuh lamanya Ratu Lily teorinya. Muncul karena obsesinya yang aneh sama Lily dan Vivi. Plus gerak-geriknya yang kadang kelihatan anggun. Gimana menurut kalian? Tapi pada akhirnya, semua petunjuk dan semua teori ini ujung-ujungnya cuma mengarah ke satu hal. Imu adalah musuh pamungkas. Rintangan terakhir yang harus dihadapi Luffy. Karena coba lihat deh, Imu ini adalah kebalikan total dari semua yang diperjuangkan Luffy dan juga pendahulunya Joy Boy. Satunya tentang kendali, satunya kebebasan, satunya bayangan, satunya matahari. Benar-benar dua kutub yang berlawanan. Ini yang jadi misteri. Intinya apa sih sebenarnya hubungan mereka di masa lalu? Apakah mereka emang musuh bebuyutan dari awal atau jangan-jangan dulu mereka kawan, bahkan saudara yang akhirnya pecah kongsi karena beda ideologi, atau lebih dramatis lagi? Mungkin ini semua karena cinta segitiga tragis sama Ratu Lily, dan yang bikin makin rumit, ada petunjuk dari Vegapunk yang bilang kalau mungkin Imun nggak 100% jahat, dan Joy Boy juga nggak 100% baik. Jadi, bisa jadi ini bukan sekedar cerita klise hitam putih, kebenaran di balik abad kekosongan itu kayaknya jauh lebih abu-abu. Jadi pertanyaan terakhirnya adalah, apa Imu ini? Cuman penjahat biasa, atau ada sisi lain dari penguasa sejati dunia ini yang belum kita lihat? Imu ini lebih dari sekedar final boss. Dia adalah kunci dari semua rahasia dunia One Piece. Mengalahkan dia berarti mengungkap sejarah yang sebenarnya dan mungkin membawa fajar yang baru. Thanks yang udah nonton dari awal. Supaya nggak ketinggalan video berikutnya, silakan subscribe channel Arunika ini. See you next video.